Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman semuanya, saya akan bacakan buat kita semuanya mulai dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Dan sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Nah saudara, saat kita berbicara tentang hal-hal yang sudah kita bahas mulai dari pasal yang pertama ya.
kita bisa mungkin mengambil kesimpulan begini, bahwa apa yang kita percayai itu mempengaruhi tingkah laku kita. Dan Alkitab itu banyak sekali berbicara tentang hal ini. Bagaimana sistem kepercayaan kita, bagaimana apa yang kita percayai itu berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Saat terjadi perubahan yang ada di dalam, apa yang kita percayai itu ada di dalam kita, maka itu akan mengubah apa yang ada di luar. Nah, di dalam pasal yang pertama sampai di pasal yang ke-12 itu berurusan tentang apa yang kita percayai. Berurusan tentang hal-hal yang menjadi kepercayaan kita. Jadi apa yang saudara percayai tentang Yesus? Itu yang dibahas mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Diceritakan di sana bagaimana Yesus itu lebih baik daripada para nabi. Yesus itu lebih baik daripada para malaikat. Yesus itu lebih baik daripada rasul, bicara tentang Musa dan Yosua. Lebih baik dari para imam. Dan pengorbanan yang dilakukan Yesus jelas lebih baik daripada korban darah binatang. Dan kita memiliki perjanjian yang lebih baik. Kita juga punya tempat kudus yang sejati, yang asli, yang ada di sorga. Bukan seperti yang ada di bumi yang merupakan tiruan, bayangan. Nah, apakah saudara percaya semua itu? Yang sudah diceritakan, yang sudah kita pelajari bersama, kita baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 12. Nah, kalau saudara percaya, maka saudara itu bergabung dengan para pahlawan iman seperti yang ada di pasal yang ke-11. Jadi kepercayaan berubah, maka perilaku juga ikut berubah. Dan iman itu membuat kita untuk mau menanggalkan segala macam beban, segala macam dosa, dan kemudian kita memandang kepada Yesus. Itu karena iman. Kita memandang kepada Yesus, kita berlari menuju kepada garis akhir. Dan surat Ibrani itu berulang kali mengingatkan bahwa saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kita sudah memulai perlombaan itu, sudah mulai berlari di sana. Karena itu teruslah tekun dalam perlombaan tersebut. Tetaplah percaya sampai kepada akhir. Nah, di akhir kitab Ibrani ini di pasal yang ke-13, ini berbicara tentang prakteknya. Jadi 1-12 bicara tentang apa yang kita percayai. Pasal 13 singkat saja bicara tentang praktiknya. Berbicara tentang bagaimana kita mengerjakan atau mengerjakan keselamatan kita. Seperti istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sini juga dikatakan working out your salvation. Jadi kamu sudah punya keselamatan, keselamatan itu kerjakanlah keluar, nampakkan keluar. Ini yang dibicarakan di pasal yang ke-13. Dan ini berbicara tentang bagaimana sih kita berlari di dalam perlombaan itu. Dan ini mencakup 3 hal yang disampaikan oleh penulis Ibrani di sini. Yang pertama adalah mencakup hal-hal yang ada di rumah kita. Saat kita berada di rumah seperti apa. Yang kedua, mencakup tentang hal-hal berkaitan tentang ranjang pernikahan. Nah, dan kemudian yang ketiga, berkaitan tentang rekening bank kita. Berkaitan tentang uang kita. Nah, penulis ini memberikan tanda-tanda seperti apa sih orang-orang yang sudah mulai drifting, orang-orang yang sudah mulai terbawa arus. Dan di sini kalau kita pelajari, kita lihat ada banyak sekali ciri-ciri dari orang-orang yang sudah mulai terbawa arus. Nggak kerasa tapi sudah mulai melenceng. Yang pertama adalah dikatakan di sini bahwa mereka itu mulai kehilangan kasih terhadap sesama orang percaya. Mengapa demikian? Mengapa terhadap sesama orang percaya, terhadap sesama orang Kristen bisa kehilangan kasih? Karena kita tidak memandang kepada Yesus. Gitu. Saat seseorang tidak mau memandang kepada Yesus, maka bisa kehilangan yang namanya kasih persaudaraan ini. Makanya di ayat yang pertama dikatakan di sana, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kalau kita nggak memandang kepada Yesus, ingat ya, ini ada hubungannya dengan pasal 11, pasal 12. Bicara tentang iman itu, bicara tentang kita memandang kepada Yesus, bicara tentang menanggalkan segala beban dan dosa. Kalau kita tidak memandang kepada Yesus dan kita
tidak mau mempercayai Dia untuk bisa menolong kita, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan bisa memelihara kasih persaudaraan itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang seperti orang pendusta, orang yang berbohong. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, tetapi tidak mau mengasihi umatnya, tidak mau mengasihi tubuhnya, jadinya kan bohong. Nah, kalau kita tidak memandang kepada Yesus, maka kita tidak bisa memelihara kasih persaudaraan. Akibatnya kita hanya mengasihi orang-orang yang kita sukai saja. Sehingga gara-gara itu mulai muncul ada kelompok-kelompok, mulai muncul ada gap-gap yang ada di dalam jemaat. Itu permasalahannya. Karena itu kan malam hari ini mungkin kita bisa tanya sama diri kita sendiri. Ya kan, kita tanya, apakah aku sudah mengasihi semuanya? Ataukah aku milih-milih orang yang aku kasihi? Oh, orang yang modelnya seperti ini yang aku kasihi. Yang kayak gini aku nggak mau mengasihi dia. Apakah aku hanya bicara kepada orang-orang tertentu saja? Atau aku bisa bicara kepada semua orang? Sepanjang kita memandang kepada Kristus, maka kita bisa memelihara kasih persaudaraan atau phileo atau Philadelphia itu. Nah, hal kedua, tanda dari orang-orang yang sudah mulai drifting, mulai terbawa arus adalah mulai membatasi keramah tamahannya. Ayat yang kedua mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, ini memang satu hal yang perlu kita lakukan dengan hikmat, ya kan? Dan kita membatasi rumah kita hanya untuk lingkaran tertentu saja menurut firman Tuhan ini enggak benar, gitu ya. Enggak benar. Kita tidak pernah tahu berkat apa yang bisa kita dapatkan saat kita menerima ada orang yang masuk ke dalam rumah kita. Bisa jadi orang itu adalah malaikat. Tetapi kan sekali lagi kita perlu berhikmat. Jangan-jangan ya bisa jadi zaman sekarang yang seperti sekarang ini yang masuk ke rumah kita itu ya bukan malaikat gitu kan, tapi yang satunya gitu. Nah, makanya kita berhati-hati. Cuman kita terbuka untuk hal ini. Yang ketiga adalah mulai melupakan orang Kristen yang menderita bagi Kristus. Ayat yang ketiga mengatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi perlu mengingat, kalau misalnya kita mengetahui ada orang-orang yang sedang tertindas gara-gara imannya, ya kita perlu mengingat mereka. Mungkin kalau kita bisa tolong, kita tolong mereka. Yang keempat adalah memiliki pandangan yang rendah terhadap pernikahan. Saudara, kita nggak bisa memungkiri bahwa Allah itu memiliki standar yang sangat tinggi saat bicara tentang pernikahan. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Nah, berkaitan tentang hal ini kan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa standarnya Allah tentang pernikahan ini terlalu tinggi. Karena itu kita perlu turunkan sedikitlah standarnya itu supaya sesuai dengan kondisi manusia. Manusia nggak bisa mencapai yang setinggi itu, makanya standarnya diturunkan sedikit saja. Nah, itu jelas tidak gitu loh. Manusialah yang perlu untuk dinaikkan standarnya. Dia perlu untuk naik, lift up to it gitu ya, naik sampai di sana untuk bisa mencapai standar itu gitu. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kita dan dia mengangkat kita naik ke standarnya dia. Bukan dia menurunkan standar tapi dia membawa kita naik supaya kita sampai kepada standar tersebut. Karena itu kita menghormati perkawinan. Jadi saat bicara tentang hal ini kan ada orang-orang yang mungkin mereka tidak menikah atau orang-orang yang selibat. Dan juga ada orang-orang yang menikah gitu kan. Nah, masing-masing baik orang yang kemudian dia selibat atau orang yang menikah, masing-masing punya panggilannya dari Tuhan. Dan yang kedua adalah bicara tentang gini, dalam pernikahan ada kesetiaan. Ada kesetiaan dalam pernikahan. Dan pernikahan itu bukanlah legalisasi nafsu. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Wah, sudah terlanjur ya kan. Sudah sudah terlambat gitu kan. Jadi mau nggak mau dinikahkan saja.
Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan bicara tentang legalisasi nafsu. Nah, hal yang kelima, bicara tentang orang yang sudah mulai terbawa arus adalah ada yang salah dengan keuangan. Ada yang salah dengan keuangan. Dikatakan di sini ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bicara tentang kecukupan. Bicara tentang kecukupan. Tapi ini merupakan satu hal yang sulit memang. Saat bicara tentang kecukupan, kadang-kadang semua orang itu rata-rata ya. Kita bicara tentang rata-rata, mereka ingin yang lebih. Semuanya ingin lebih. Dapat misalnya pertama dapat gaji sekian gitu kan. Katakanlah 6 digit gitu kan. 6 digit gajinya. Mau 7 digit, mau 8 digit dan lain sebagainya. Jadi merasa cukup itu susah. Tapi di sini dikatakan mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Bukan bernafsu ingin lebih lagi. Kenapa kita bisa mencukupkan diri? Kenapa kita nggak perlu khawatir tentang hari esok? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita bisa mencukupkan dengan apa yang ada. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang merasa tidak puas dari apa yang mereka miliki. Makin punya banyak, makin ingin lebih banyak lagi. Nah, ini bukan berarti saudara dan saya kita harus hidup miskin, enggak gitu kan. Tetapi Alkitab memang mengatakan bahwa orang yang kaya itu makin sulit untuk puas. Mau meraih ini dan itu dan lain sebagainya. Dan cara untuk puas adalah sekali lagi memandang kepada Yesus. Segala hal dapat diambil gitu kan. Segala hal yang kita miliki itu bisa diambil kecuali satu hal, kehadiran Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia sudah berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Karena itu ayat yang ke-6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, berikutnya hal yang ke-6. Orang yang sudah mulai terbawa arus ini mereka cenderung lupa kepada orang-orang kudus yang memberikan pengaruh di awal kehidupan kekristenannya. Makanya diingatkan di ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi ada yang namanya memori, ada yang namanya ingatan. Makin tua seringkali orang itu makin hilang memorinya, hilang ingatannya. Tetapi yang menarik adalah ada kompensasi yang diberikan oleh Allah. Seringkali orang-orang yang tua itu mereka mungkin lupa apa yang terjadi barusan, kemarin, beberapa hari yang lalu mungkin lupa gitu ya. Tetapi kan mereka kebanyakan ingat tentang hal-hal yang terdahulu. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah usia emas gitu kan, lansia, seringkali ceritanya ya itu saja, hal yang dulu itu diulang-ulang cerita gitu kan. Itu yang diingat. Makanya di sini kan diingatkan supaya kita mengingat para pemimpin kita. Dan hal ini penting karena kehidupan mereka itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita perlu mengingat bagaimana firman yang keluar dari mulut mereka. Apa yang mereka sampaikan tentang firman Tuhan ini. Dan dikatakan supaya kita memperhatikan akhir hidup mereka. Ini bicara tentang bahwa pemimpin itu ya mungkin ada dari mereka yang sudah pergi duluan gitu kan, sudah meninggal dunia. Dan dikatakan perhatikan akhir hidup mereka. Contohlah iman mereka. Karena iman mereka sama dengan iman yang kita butuhkan. Sebab itu berhubungan dengan ayat yang ke-8. Berhubungan dengan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus gak pernah berubah. Nah, hal yang ke-7 saat orang sudah mulai terbawa arus adalah saat orang itu tidak mau memandang kepada Yesus. Sehingga mudah untuk disesatkan dengan berbagai macam ajaran asing.
Ayat 9 mengatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Dan saat bicara tentang makanan ini kan saya jadi teringat satu hal gitu. Banyak orang itu nggak mau fokusnya kepada Yesus, melihat memandang kepada Yesus, tapi yang dikonsernkan adalah dietnya. Aku harus diet, aku harus diet. Ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan dan sebagainya. Nggak memandang kepada Kristus. Pikirannya dipenuhi dengan diet, makanya berat badannya naik terus gitu ya. Nah, tapi contoh yang diberikan di sini bukan bicara tentang diet yang semacam itu ya. Kalau saudara mau diet, silahkan untuk kesehatan, ya kan? Nah, di sini contoh yang diberikan adalah bicara tentang makanan. Bicara bahwa orang-orang Yahudi memang mereka punya peraturan tentang makanan. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Tetapi kekristenan itu bukan bicara tentang diet. Bukan bicara tentang jenis makanan. Bukan bicara tentang makan dan minum. Kan? Ada dua hal tentang pengajaran asing itu. Yang pertama adalah pengajaran asing yang masuk itu adalah selalu menekankan hal-hal yang ada di luar, bukan hal-hal yang ada di dalam. Dan harusnya kita itu diperkuat di dalam iman, bukan karena makanan kita. Karena aku makan ini atau aku tidak makan ini, makanya aku imannya lebih kuat. Bukan karena itu. Bukan bicara makan atau tidak makan, tetapi kita diperkuat dengan kasih karunia. Dan hal kedua, pengajaran asing ini adalah menekankan hal-hal yang harus kita lakukan. Bukan menekankan kepada kasih karunia Allah. Bukan menekankan kepada karya yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Tapi bicara tentang kamu harus ini, kamu harus itu, dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan di sini diberikan contoh oleh penulis Ibrani tentang hari pendamaian. Di pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dikatakan kita mempunyai sesuatu mezbah, kita punya suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam tempat kudus, bicara tentang tempat maha kudus ya, oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Jadi darahnya waktu dikorbankan itu, waktu disembelihkan keluar darah. Darahnya itu dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus dan kemudian dagingnya dibakar habis, tidak dimakan. Jadi nggak bicara tentang makanan ini. Darah itu yang berpengaruh, bukan dagingnya yang berpengaruh. Ayat 12 mengatakan itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, darah Kristus berbicara darah pendamaian. Dan darah pendamaian yang sejati tidak hanya sekedar menutup dosa, tapi menghapuskan dosa. Kemudian berikutnya, orang mulai terbawa arus saat mereka menjalani perlombaan itu kan. Itu berbicara tentang menanggung kehinaan. Jadi kadang-kadang orang nggak mau melakukan hal ini. Dan kata kunci yang dikatakan di sini adalah bicara tentang sesuatu hal yang di luar. Bicara tentang di luar. Kita tadi sudah baca bahwa korban itu dibakar di luar kemah, enggak di dalam kemah. Yesus menderita di luar gerbang kota. Karena itu kalau kita mau berlomba, kalau kita mau berlari bagi Yesus, maka kita berlarinya itu keluar dari kota, keluar dari perkemahan. Dan bagi orang-orang Ibrani ini berarti berdiri di luar agama mereka yang lama, agama Yudaisme. Mereka keluar dari sana. Ayat 13 mengatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Saudara, artinya kalau bicara keluar seperti itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya, yang ditulis di surat Ibrani ini adalah mereka akan kehilangan hal-hal tertentu karena meninggalkan kepercayaan yang lama. Kehilangan hal-hal tertentu karena kita pergi kepada Yesus. Tapi kan sekalipun kita kehilangan hal-hal tertentu, jangan khawatir. Sebab apa? Ayat 14 mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Tujuan kita itu ke depan. Gitu. Kita nggak mencari apa yang ada di dunia ini, tapi kita memandang ke depan, kepada kota yang akan datang yang disediakan oleh Allah bagi kita. Sama seperti para pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11, mereka menantikan negeri yang akan datang, kota yang akan datang itu.
Jadi saat kita disingkirkan, saat kita dihina, saat kita dikucilkan karena kita menjadi orang percaya, karena kita percaya Yesus, kita menjadi orang Kristen, tetaplah kita memandang kepada Yesus. Sebab yang kita miliki itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Hal yang kesembilan adalah kita perlu untuk mulai hidup berkorban. Kita siap untuk berkorban. Orang yang mulai terbawa arus nggak mau untuk berkorban. Ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Saudara, ini bicara tentang setiap saat. Saudara. Keadaan kita lagi baik ataupun tidak baik. Baik atau buruk keadaan kita tetap bersyukur. Kita tetap memuliakan nama-Nya. Kita tidak maki-maki Dia. Karena ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita mau berbagi dengan orang lain. Hal berikutnya dinasihatkan kepada kita, yang ke-10 adalah tunduk pada pemimpin. Jadi artinya orang yang mulai terbawa arus itu orang yang gak mau tunduk sama pemimpinnya. Ayat yang ke-17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, mari kita berlari itu di bawah para pemimpin kita, dalam pimpinan mereka, tunduk kepada mereka. Kita nggak bisa berlari seenaknya sendiri. Kita nggak bisa berlari sendirian. Tapi permasalahannya, ya kan? Orang mulai tanya, gimana sih kalau misalnya kita nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh pemimpin? Gitu. Dikatakan masa harus tunduk, padahal aku nggak setuju. Kenapa dia memilih melakukan yang seperti ini? Kenapa dia ambil keputusan yang seperti ini? Saudara, kalau kita taat hanya pada hal-hal yang kita setujui saja, maka itu sebenarnya sama dengan kita itu bukan tunduk pada pemimpin, tapi kita tunduk pada diri sendiri. Kalau kita hanya setuju dengan hal-hal yang kita setujui saja. Gitu. Jadi begitu keputusan yang diambil itu nggak sama dengan apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita nggak mau tunduk. Kita nggak mau lakukan, kita nggak mau taat. Nah, hal yang semacam ini bukanlah tunduk dan taat. Kenapa kita perlu tunduk dan taat kepada pemimpin? Sebab firman Tuhan mengatakan, mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu dan yang bertanggung jawab atasmu. Jadi kalau mereka salah mengambil keputusan, melakukan sesuatu, mereka salah, mereka yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan saudara. Gitu. Jadi perlu dipahami bahwa para pemimpin itu bisa memimpin karena mereka juga berada di bawah satu otoritas juga. Gitu. Ada Tuhan yang ada di atas mereka, berotoritas atas mereka. Jadi mereka bisa memimpin. Dan mereka memimpin bukan atas kemauan mereka sendiri. Gitu. Dan saat dikatakan bahwa mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu, ini bicara tentang bahwa mereka itu kan bisa sampai nggak tidur mikirin saudara. Gitu. Karena dia berjaga-jaga, dia mau untuk membuat saudara itu mendapatkan yang terbaik. Menjadi berubah. Bahkan mungkin para pemimpin ini bicara tentang pemimpin yang baik ya, yang dia yang mengetahui otoritas yang ada di atasnya, ada Kristus yang ada di atas dia, yang menuntun dia. Maka dia akan melakukan ini sampai mikirin, kenapa ya dia seperti ini, apa yang bisa aku lakukan untuk dia. Mungkin dia sampai berjaga-jaga, nggak bisa tidur gara-gara mikirin saudara. Makanya kan dinasehati supaya kita melakukan tugas kita, membuat mereka bisa melakukan tugasnya itu dengan gembira, dengan baik gitu loh. Kita permudah mereka untuk melakukan tugas mereka. Dengan cara apa? Ya kita tunduk dan taat, kita ikuti gitu loh. Ya kan? Sehingga tugas mereka menjadi makin mudah dan itu malah bisa membawa keuntungan bagi saudara dan saya gitu. Kalau kita membantah terus, kita melawan terus dan sebagainya, mereka malah tambah pusing dan waktu mau memimpin saudara jadi males gitu loh. Nanti aku ngomong apapun juga dia nggak akan ngikut gitu loh. Nggak mau percaya, nggak mau tunduk, nggak mau taat. Jadi percuma lah aku ngomong sama dia, aku nggak mau jadi pemimpin dia, aku jadi pemimpinnya orang lain saja. Gitu.
Nah, makanya kita diingatkan untuk melakukannya. Biar kita juga mendapatkan keuntungan dari sana. Yang ke-11 adalah bicara tentang berdoa untuk orang-orang kudus. Supaya mereka hidupnya itu konsisten dan di dalam hati nurani yang baik. Jadi ayat 18 mengatakan berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara berdoa supaya mereka dapat kembali kepada saudara. Sehingga terjadi ada persekutuan. Jadi mungkin ada pemimpin-pemimpin yang sudah pergi gitu kan. Tapi berdoalah bisa ketemu kembali sehingga ada persekutuan kembali. Ayat 19 mengatakan, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Nah, jadi berdoa. Ini bicara tentang pemimpin yang baik lah ya. Pemimpin yang baik yang takut akan Allah. Nah, hal yang ke-12 adalah Allah itu yang bekerja di dalam saudara, ya kan? Dan bukan saudara yang bekerja bagi dia. Gitu. Sebenarnya Allah yang bekerja. Permasalahannya adalah banyak orang Kristen mempercayai Allah untuk keselamatan, tapi kemudian mereka berusaha keras untuk mereka bisa dapatkan kekudusan. Jadi mereka percaya kepada Allah untuk mendapatkan salvation ini, dapatkan keselamatan. Tapi untuk kekudusan kehidupannya, untuk sanctification dalam hidupnya, mereka berusaha keras untuk melakukannya. Firman Allah mengatakan jelas tidak seperti itu. Tetapi hanya percaya saja dari awal sampai akhir. Ingat, Yesus adalah sang pencipta dan penggenap iman kita. Jadi bicara tentang memandang Yesus, bicara semuanya tentang percaya dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-20 mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Saudara, ini berbicara tentang karya yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Bahwa dia telah mati dan dia telah bangkit bagi kita. 21 mengatakan kiranya, jadi Kristus itu Gembala Agung itu kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini sekali lagi bicara tentang karya yang dilakukan di dalam kita. Jadi semuanya itu pencapaian-pencapaian kita yang baik dan lain sebagainya itu semuanya adalah karyanya dia. Jadi orang Kristen itu bukan orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Tetapi orang-orang yang mengizinkan Allah sendiri melakukan kebaikan itu di dalam diri kita dan melalui kita. Itulah orang Kristen, gitu ya. Jadi hal yang penting bukan melakukan hal yang baik, tetapi melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kita diperlengkapi untuk bisa melakukannya. Jadi waktu Allah memanggil kita melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, dia memperlengkapi kita. Dia sendiri yang melakukannya di dalam kita dan melalui kita. Sehingga kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ayat 22 mengatakan, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Jadi dikatakan terimalah nasihat ini. Kadang-kadang orang dinasihati itu susah. Ya kan? Nah, penulis Ibrani mengatakan terimalah nasihatku ini. Sekalipun pendek saja suratku. Sebenarnya nggak pendek ya, panjang. Kita berapa minggu membahas tentang surat Ibrani ini. Ya. Tapi dia menganggap ini pendek. Bayangkan kalau dia nulis, aku lagi nulis surat yang panjang. Berapa panjang itu suratnya, gitu ya. Tapi di sini dinasihati supaya kita mau menerima nasihat ini secara pribadi. Kita bisa terbuka, kita bisa menerima nasihat ini. Kita sendiri terima, bukan oh ini cocok buat dia. Waktu kita dengar, dengar firman, ini wah pas itu untuk dia. Aku share buat dia, karena ini sesuai dengan dia. Terimalah dulu secara pribadi, gitu ya, untuk dirimu sendiri. Ayat 23, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, jadi ini ceritanya kan,
si penulisnya ini lagi nunggu Timotius. Kita nggak tahu siapa penulisnya. Sekali lagi, ada orang menganggap itu adalah Paulus, ada yang menganggap Barnabas, macam-macam. Ada yang ngomong Titus dan sebagainya. Terserah siapa yang menjadi penulis surat Ibrani, tapi dikatakan dia berteman sama si Timotius ini kan, dekat dengan Timotius. Makanya banyak orang mengatakan pasti Paulus ini kan. Dan dia mengatakan bahwa Timotius sudah berangkat. Nanti kalau dia sudah datang, aku akan bersama-sama dengan dia. Ya kan? Setelah dia sampai, aku nanti sama-sama dengan dia datang mengunjungi kalian. Ayat 24 dikatakan, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, inilah yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang ditulisi ini adalah orang-orang di kota Roma, gitu kan. Bicara tentang saudara-saudara di Italia. Jadi salam pada satu dan yang lainnya. Hasilnya apa saat ada salam ini dan itu dan sebagainya? Hasilnya di ayat yang ke-25 ada kasih karunia menyertai kamu sekalian. Dan dengan ini kan kasih karunia juga menyertai teman-teman semuanya dan kita sudah menyelesaikan Ibrani pasal yang ke-13 dan seluruh rangkaian surat Ibrani sudah kita selesaikan dengan cepat, singkat, padat. Wah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah ikut belajar bersama-sama dan kasih karunia menyertai saudara sekalian.